Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahim yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, kembali pada pagi ini Allah memperjumpakan kita di majelis yang mulia ini. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dengan hidayahnya tetap istiqamah di atas iman dan takwa. Semoga kita tetap istiqamah dalam amal ibadah, dan semoga kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu, kita lanjutkan di kitab Membenahi Akidah kita, dan kita sudah membahas tentang salah satu membenahi akidah adalah menjaga kata-kata terhadap Rabb-nya. Ada kata-kata yang tidak boleh diucapkan kepada Allah yang Maha Agung, dan kita sudah membahasnya di halaman 211 sampai dengan halaman 212. Kita lanjutkan kajian kita. Yang punya kitabnya silahkan dibuka di halaman 212. Poin yang kedua, di antara kata-kata yang tidak boleh diucapkan kepada Allah adalah, ya Allah, ampunilah aku bila Engkau berkehendak. Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau mau. Artinya apa? Kalau Allah nggak mau mengampuni aku, ya nggak apa-apa. Kata-kata ini adalah kata-kata yang ingkar. Kenapa? Seakan-akan Allah itu tidak akan mengampuni. Padahal Allah itu Maha Pengampun dari segala yang pengampun. Maka Allah punya nama Al-Afu, yang Maha memaafkan, Al-Ghafur, yang Maha mengampuni, Al-Ghaffar, yang Maha memberikan ampunan. Tidak mungkin Allah tidak mengampuni dosa hambanya. At-Tawwab, Allah Maha penerima taubat. Padahal tegas Allah firmankan di surah 39 Az-Zumar ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul li'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang israf, yang telah banyak berbuat kesalahan dan dosa, melampaui batas atas diri-diri mereka sendiri. La taqnatu mir rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Di sini jaminan Allah, Bapak Ibu saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Andai seorang hamba bertobat kepada Allah, Allah pasti ampuni. Maka kalimat ya Allah ampuni aku jika Engkau mau, jika Engkau tidak mau tidak apa-apa, aku tidak diampuni. Lalu apa yang akan kau kerjakan kalau Engkau tidak dapat ampunan? Jadi langsung, ya Allah ampunilah aku. Allahumma gfirli, Rabbi gfirli, warhamni. Maka kalimat-kalimat yang inilah yang harusnya diucapkan seorang hamba. Tadi Allah katakan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni kesalahan dan dosa-dosa semuanya. Karena Allah itu sungguh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Salah satu sifat yang tidak dimiliki makhluk
Dan hanya Allah yang memiliki sifat yang sempurna itu. Apa itu? Sifat rahmah, kasih sayang Allah. Di antara kasih sayang Allah adalah Allah berikan jaminan ampunan bagi seorang hamba yang berbuat kesalahan dan dosa sepanjang mau bertobat kepada Allah. Coba Bapak Ibu saya buatkan ilustrasi. Bapak disakiti seseorang, si fulan menyakiti bapak, menyakiti ibu. 3 buah. Pernah mencaci maki di hadapan orang, pernah memfitnah, pernah mengambil harta. Mencaci maki, memfitnah, mengambil harta. 3 kesalahan. Orang itu datang minta maaf kepada bapak dan ibu. Cuman 1 yang dimintai maafnya. Maaf ya, saya dulu pernah memfitnah Anda. Sementara mencaci maki dan mengambil uangnya nggak minta maaf, nggak mengembalikan. Dimaafkan nggak Pak? Dimaafkan nggak? Kenapa nggak Pak? Ya kan minta maafnya cuma 1. 3 kesalahan berarti harus 3-3-nya dong. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu, kita kesalahan pada Allah tiap hari berapa banyak? Apakah kita harus minta maafnya sebanyak itu? 1 kalimat istighfar Pak, kalimat tasbih, kalimat tahmid, itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Bukankah itu Allah Maha Pemaaf? Maka Allah berfirman di surat 6 Al-An'am ayat 54. Surat 6 Al-An'am ayat 54. Idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum. Dan apabila kalian, hai orang-orang yang beriman, berjumpa dengan sesama orang yang beriman, maka ucapkanlah salam. Afshus salam, ucapkan salam di antara kalian. Kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Allah, Rabbu, telah menetapkan sifat pada dirinya, sifat rahmah, sifat kasih sayang. Ini yang tidak dimiliki hamba Pak. Apa itu sifat kasih sayang Allah? Annahu, yaitu bahwasanya man, barang siapa, amila minkum, kalian di antara kalian beramal, bijahalatin, su'an bijahalatin, amal itu amalan yang jahat, amalan yang buruk karena kejahilan mereka, summataba min ba'dihi wa aslaha, kemudian dia segera bertobat setelah itu, lalu memperbaiki diri, ya Allah ampunilah aku. Allahumma gfirli wa tub alaihi, Allahumma gfirli wa tub alaihi. 1 kalimat itu Allah berikan jaminan, fa innahu ghafurur rahim. Sungguh Allah ampuni kesalahan dan dosa. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha. Maka saat kita mengatakan permohonan ampun pada Allah, tidak boleh kita mengatakan, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, la yaqul ahadakum, janganlah seorang di antara kalian berdoa kepada Allah, Allahumma gfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku jika engkau mau, Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah rahmati aku jika engkau mau, liya'zimil mas'alah. Kenapa engkau mengatakan seperti itu? Hendaklah engkau langsung meminta kepada Allah, langsung pada pokok permohonannya. Ya Allah ampuni aku, ya Allah rahmati aku. Coba bapak-bapak, ibu-ibu saat duduk antara 2 sujud, apa yang diminta? Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Warhamni, ya Allah rahmati aku. Wahdini, ya Allah berikan aku petunjuk. Wa'afini, ya Allah selamatkanlah aku, jagalah aku. Warzuqni, ya Allah berikan kepadaku rizki. To the point Pak, minta sama Allah Pak. Doa kepada Allah bukan bagaimana Anda bagusnya merangkai kata-kata dalam doa. Sebab ada orang suka mengatakan, ih doanya bagus banget. Enggak, doa bukan urusan bagus Pak. Doa itu urusannya bagaimana seorang hamba betul-betul fokus minta kepada Allah, dan betul-betul to the point mintanya kepada Allah, dan bagaimana hamba itu ketika berdoa kepada Allah menjalankan perintah Allah atau tidak.
menjalankan hak Allah atau tidak, bukan bagaimana rangkaian doa. Karena ini bukan lagu. Kalau lagu bagus banget lagunya, oke, buatan manusia. Tapi kalau doa, yang nyuruh doa itu Allah, yang mencontohkan doa itu Rasulullah. Maka jika kita lihat doanya Rasul to the point, Pak. Pernah ada seorang sahabat baru masuk Islam minta diajarkan doa di dalam sholat, yang sahabat itu belum banyak menghafal. Ternyata Rasulullah mengajarkan doa cuma 4, Pak. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Berdoalah, kata Rasulullah, Allahumma gfirli warhamni wahdini warzuqni. Minta 4. Ya Allah, ampunilah aku, ya Allah, rahmatilah aku, berikan aku petunjuk, berikan aku rizki. Ya Rasulullah, tapi aku ingin dunia dan akhiratku. Apa kata Rasulullah? Di dalam 4 kalimat itu Rasul begini, Pak, sudah mencakup dunia dan akhiratmu. Coba Bapak Ibu, kalau orang sudah diampuni oleh Allah, apa yang akan diberi oleh Allah? Semua nikmat, Pak. Kalau orang sudah disayangi oleh Allah, dirahmati Allah, apa yang akan diberikan oleh Allah, Pak? Surga. Kalau orang sudah diberi petunjuk oleh Allah, jalannya bagaimana, Pak? Lurus. Kalau orang sudah dikasih rizki oleh Allah, subhanallah, dunia akhirat Allah kasih rizki. Jadi 4 ini sudah mencakup. Cuman kadang-kadang manusia berinovasi. Wah, kayaknya kalau cuman Robbi Fili Warhamni kurang mantap. Pengen nambahin doa khusus, mantap. Sujudnya lama banget, gak tahu doanya apa saja. Boleh, silakan. Tapi ingat, doa bukan berapa banyak saya berdoa, tapi bagaimana isi doa itu. Dan yang paling utama sekali lagi, ketika kita doa kita ingin dikabul, ijabah dulu permintaan Allah. Di surat Al-Baqarah, di surat 2 ayat 186, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Ya Muhammad, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawablah, aku itu sangat dekat. Aku itu dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengijabah, aku akan memperkenankan doa hambaku jika dia berdoa. Yang penting berdoanya, Pak. Dan pada pokok permasalahannya, apa syaratnya? Doa kita diijabah oleh Allah. Fal yastajibuli, maka hendaklah orang-orang yang berdoa kepadaku agar doanya diperkenankan, mereka memperkenankanku, memperkenankan Allah, mengijabah Allah, keinginan Allah, perintah Allah, aturan Allah, ijabah dulu. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kamu kepadaku, la'allakum yarshudun, mereka pasti beruntung. Jadi syarat doa dikabulkan itu apa? Bukan bagaimana cara Anda berdoa, tapi apakah syarat-syarat doa itu terpenuhi. Yang jelas ketika kita minta kepada Allah, jangan kemudian jika engkau mau langsung minta kepada Allah. Ketika minta ampun, ya Allah ampuni aku, karena Allah perintahkan bertobat kepada Allah dengan amal istighfar, lalu bertobat, dijamin oleh Allah dikasih nikmat yang baik. Satu kalimat, astaghfirullah wa atubu ilaihi, permintaan mohon ampun kepada Allah, tapi konsekuensinya setelah Anda bertobat, lurus jalannya, jaga aturan Allah, Allah kasih nikmat yang baik. Allah janji di surat Hud, surat 11 ayat yang ketiga, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi, dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Allah Rabbmu, kemudian bertobat kepadanya. To the point langsung, ya Allah ampuni aku, ya Allah terima tobatku. Kalimat-kalimatnya itu banyak, Rasulullah memberikan contoh. Astaghfirullah, cukup ada kalimat itu. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, boleh.
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Silakan dengan kalimat-kalimat yang memang dicontohkan oleh Nabi, tapi tidak ada kalimat andai engkau mau. Karena Allah tidak boleh dipaksa. Lalu bagaimana jika kita sudah minta ampun kepada Allah dan Allah ampuni kita? Yumatti'ukum mata'an hasana ila ajalin musamma. Niscaya Allah akan memberikan kepada kamu kenikmatan yang baik. Mata'an hasana, kenikmatan yang baik terus menerus, Pak. Ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan. Allah berikan jaminan ini. Semoga kita bisa meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak boleh mengatakan tadi fa innallaha la mukriha lahu? Karena Allah tidak boleh dipaksa dan tidak ada yang memaksa. Betul, Allah yang akan mengabulkan, tapi kita harus optimis. Jadi di dalam doa itu ada istilah khaufan wa tama'a, dengan rasa takut dan penuh harap, keyakinan bahwa Allah mengabulkan. Yang penting caranya adalah benar. Di dalam riwayat Imam Muslim yang lain disebutkan wal yu'adzimir rahbah, hendaklah dia membesarkan keinginannya. Rahbah, betul-betul ada keinginan di sana. Ada roja yang betul-betul diyakini Allah pasti akan mengabulkannya. Fa innallaha la yata'adzamuhu syai'un aqqa, karena sesungguhnya Allah tidak merasa berat atas sesuatu yang hendak dia berikan. Maka larangan ini ada dua pertimbangan di sini disebutkan oleh penulis. Pertama, tidak ada yang memaksa Allah untuk berbuat, karena Allah melakukan apa yang dia inginkan. Tidak sama dengan seorang hamba yang mungkin berbuat sesuatu padahal dia tidak ingin. Dia melakukan karena takut atau karena berharap dari seseorang. Tetapi Allah tidak demikian. Allah berbuat bukan karena makhluk. Allah berbuat karena apa? Karena keinginan Allah sendiri. Allah itu berbuat masya'a rabbuk, terserah Allah roh kita apapun yang mau dibuat. Maka Allah punya kehendak, iradah. Allah juga punya masyiah, kehendak. Manusia punya kehendak, tapi kehendak Allah di atas kehendak manusia. Alasan yang kedua, menggantungkan permohonan kepada kehendak Allah menunjukkan kemalasan dan sedikitnya semangat dalam berdoa. Bila terwujud atau bila tidak, maka dia tidak membutuhkannya. Ini mengisyaratkan bahwa mengucapkannya tidak membutuhkan Allah. Contoh, Pak, Bapak atasan saya bawahan, saya mau kasbon, qadarullah gaji saya 10 juta per bulan, saya butuh 20 juta biaya untuk sekolah. Pak, saya mau kasbon sama Bapak, ya kalau dikasih, kalau enggak ya nggak apa-apa. Kira-kira gimana, Pak? Ya udah, nggak usah kasbon. Saya berarti apa, Pak? Nggak serius. Saya ngomong begitu, Bapak tersinggung loh. Loh, kamu mau minta bantuan apa enggak sih? Ya minta, Pak, tapi kalau Bapak mau, kalau enggak ya nggak apa-apa. Lalu bagaimana caranya? Pak, sungguh saya sangat butuh bantuan Bapak. Saya sangat berharap Bapak orang yang baik. Saya yakin Bapak masih akan memperhatikan permintaan saya. Saya sedang butuh ini Pak. Saya kasbon Pak 20 juta, nanti dipotong deh 5 juta tiap gajian 4 bulan Pak. Atau 2 juta tiap gajian 10 bulan Pak. Tolong ya Pak. Gimana perasaan Bapak kalau begitu? Tergugah Pak. Mau lewat surat, mau langsung terserah. Tapi permintaannya itu poin. Coba kalau saya ngomongnya, Pak, saya kasbon 20 juta ya Pak. Kalau Bapak mau, kalau Bapak nggak mau ya nggak apa-apa Pak. Lalu Anda mau minta kemana? Inilah kenapa kita tidak seperti itu. Kalau kita mengatakan jika Allah mau, berarti seakan-akan apa? Kita malas meminta, kita nggak sungguh-sungguh. Jika dikasih, ya syukur. Kalau nggak, ya nggak apa-apa. Padahal manusia sangat bergantung dengan Allah. Allahus Samad. Maka Allah Subhanahu wa taala bukankah berfirman, "Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Sesungguhnya Allah itu jika berkehendak atas sesuatu, ucapan yang diucapkan apa? Jadilah, maka jadi. Tidak perlu dengan apapun. Inilah Allah. Maka Allah ketika memberikan permintaan hambanya, Allah pasti akan memberi. Jika hamba itu bersungguh-sungguh. Maka Allah berfirman di surat 45
40 ayat 60. Surat Ghafir surat 40 ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah Rabbu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu. Kita minta, Allah janji apa itu Pak? Diperkenankan. Maka orang yang tidak berdoa sombong, kata Allah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Di situ terjemahannya apa Pak? Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku. Betul begitu Pak? Karena kata-kata ibad artinya menyembah. Apakah yang dimaksud menyembah itu adalah menyembah ibadah dalam arti kata secara umum? Tidak. Ayat ini menyembah itu dikaitkan dengan awal ayat. Fi'il amr tadi, ud'un, berdoalah kepadaku, astajib lakum. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Imam An-Nasai dari Nu'man bin Bashir, Rasulullah SAW bersabda, inna du'a huwal ibadah. Doa itu sesungguhnya ibadah. Dalam lafaz yang lain dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu intisarinya ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Maaf Pak, ada tulang tapi nggak ada sumsumnya. Berfungsi apa tulangnya Pak? Ada fungsinya Pak kalau nggak ada sumsum. Ada kepala tapi nggak ada otaknya. Berfungsi apa kepala? Ada tubuh tapi nggak ada jantungnya. Berfungsi kan tubuhnya? Jadi apa pusat ibadah itu Pak? Ad-du'a. Sekarang saya tanya Pak, Bapak sholat, inti sholat itu apa Pak? Doa. Kapan Bapak doa dalam sholat? Sejak takbiratul ihram Pak. Allahu Akbar. Doa istiftah. Di surat Al-Fatihah ayat yang ke-6 ayat ke-7, ihdinas siratal mustaqim. Doa minta petunjuk jalan lurus. Bapak ruku, doa ruku. Iktidal, doa iktidal. Sujud, doa sujud. Seterusnya sampai tasyahud, doa. Sebelum salam, doa. Setelah salam, doa. Bapak sholat subuh 20 menit Pak. Imamnya ngimamin 20 menit, kita makmum ikut 20 menit, tapi nggak baca apa-apa, diem. Ruku-ruku mantap sampai 2 menit rukunya, terus 20 menit 2 rakaat, tumakninah, khusyuk, tapi nggak baca doa apa-apa. Sholat bukan? Karena inti ibadah itu adalah doa. Jadi kalau ada orang yang berdoa berarti tidak ibadah. Sombong atau tidak? Sombong. Ada orang sholat mantap banget, kemudian gak ada doanya, kayak orang yoga, kayak orang lagi senang. Semua inti ibadah itu doa Pak. Coba Bapak haji, mulai dari datang umroh, setelah umroh tahallul, nunggu tanggal 8 hari tarbiyah menuju ke Mina, dari Mina tanggal 9 menuju Arafah, dari Arafah ba'da maghrib kemudian langsung menuju Musdalifah, dari Musdalifah tanggal 10 menuju ke Mina, kemudian lempar jumrah di tanggal 10, kemudian tawaf ifadah, menyembelih kurban, tahallul, nunggu lagi nafar, mau tanggal 11, 12, 13, 11, 12, minimal 5 hari haji. Inti haji apa Pak? Doa. Doa apa? Bukan hanya bergerak. Ada tawaf muterin Ka'bah di mulutnya. Ngapain? Tawaf? Enggak, kamu cuma olahraga doa. Keliling Ka'bah. Ada sa'i, enggak doa, enggak ada Pak. Maka semua intinya doa. Di Mina doa, di Arafah doa, di Musdalifah doa, doa. Maka orang yang tidak berdoa disebut oleh Allah apa Pak? Sombong. Itu yang dimaksud surat 40 ayat 60 tadi. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yastakbiruna, mereka menyombongkan diri, an ibadati, dari berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannam dakhirin, aku akan masukkan mereka ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Karena orang yang tidak
tidak berdoa berarti tidak butuh Allah. Sedangkan kita sangat butuh dengan Allah. Karena Allah as-samad. Allah itu tempat bergantung. Maka Bapak Ibu, salah satu syarat kalau Bapak Ibu doanya pengen dijawab, di dalam hadis riwayat Imam An-Nasai dan At-Tirmidzi, ada seorang sahabat berdoa. Rasul mendengar doanya. Allahumma inni as'aluka bi'anni anta bi'anni asyhadu annaka Allah la ilaha illa anta antal ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa namanya ini Pak? Doa dengan menyebut nama-nama Allah, memuji Allah, Asmaul Husna. Nanti setelah bab ini kita akan bahas Asmaul Husna. Bagaimana akidah seorang hamba terkait imannya terhadap Asmaul Husna. Jadi di situ hamba itu berdoa, ya Allah, sesungguhnya hamba mohon kepadamu ya Allah, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali Engkau ya Allah. Engkaulah ahad, Engkaulah yang tunggal, Engkau tempat bergantung, tempat kita membutuhkan, tempat kita meminta, yang tidak beranak dan tidak beranakan, dan tidak ada satupun yang setara dengan Engkau ya Allah. Lalu dia minta, apa yang dia minta dengan bahasanya? Apa kata Rasulullah? Laqad sa'alallahul azim. Sungguh dia telah meminta kepada Allah dengan mengagungkan Allah, menyebut nama-nama Allah. Maka jika Allah diminta dengan cara seperti itu, apa yang dia minta Allah pasti akan berikan. Apa yang dia inginkan Allah akan berikan. Apa yang dia minta Allah akan kabulkan. Jadi kalau kita berdoa itu harus dengan apa Pak? Menyanjung Allah dulu, memuji Allah dulu, lalu minta doanya to the point. Allahumma inni as'aluka, ya Allah hamba mohon kepadamu. Maka jika kita lihat doa-doanya Rasul bagaimana? To the point Pak. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Langsung, ya Allah hamba mohon kepadamu petunjuk, ya Allah hamba mohon kepadamu ya Allah kecukupan, ya Allah hamba mohon kepadamu ya Allah ketakwaan, hamba mohon kepadamu ya Allah keselamatan, ya Allah hamba mohon kepadamu kecukupan hidup ini ya Allah. To the point. Inilah yang diperintahkan dalam berdoa. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan poin ketiga. Di antara kata-kata yang tidak boleh diucapkan kepada Allah adalah ketika seorang hamba bersumpah atas Allah, atas nama Allah, dalam konteks menutup kemungkinan bagi Allah untuk melakukan sesuatu kebaikan. Apa maksudnya? Jadi diceritakan begini. Dari Jundub bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada dua orang bersaudara, katakanlah A dan B. Si A ini orang baik, orang soleh, orang taat. Sementara saudaranya si B orang ngawur. Nah si A itu ingin si B itu taat kayak si A. Setiap berbuat salah dinasehati. Setelah dinasehati sehari dua hari nurut, kumat lagi besoknya. Dinasehati lagi, dikumat lagi. Akhirnya ketika dinasehati marah si B, dan gak usah ikut campur kamu urusan saya, dosa-dosa saya. Kira-kira bahasa sederhananya begitu Pak. Kan ada orang dinasehati begitu Pak. Dosa-dosa itu yang repot. Kan ada orang begitu Pak. Jadi orang ini dinasehati marah-marah, dan gak usah ikut campur dosa-dosa saya, urusan dosa saya dengan Allah. Biarlah. Bahkan ada yang mengatakan, yang masuk neraka kan gue, lu repot-repot amat. Bahkan ada orang berani mengatakan demikian. Maka apa yang terjadi? Si B bukan makin membaik, makin kacau, makin dahsyat perbuatan dolinya. Si A saking mangkelnya, saking sebelnya, apa yang diucapkan? Wallahi la yaghfirullahu li fulan. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosanya dia. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosanya si fulan. Apa artinya Pak? Dia telah memvonis bahwasanya Allah itu tidak akan mengampuni orang ini. Boleh nggak ngomong begitu Pak? Haram kita ngomong. Berarti telah mendahului. Bukankah di surat Al-Hujurat surat 45
ayat pertama Allah telah perintah kita jangan mendolimi Allah dan Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Hai orang-orang yang beriman, jangan kau mendahului Allah dan Rasul. Kalau ada orang berani mengatakan demi Allah orang ini gak bakal dapat ampunan dari Allah, seakan-akan apa? Dia lebih tahu dari Allah. Boleh jadi orang ini di akhir hayatnya bertobat. Bapak Ibu pernah mendengar kisah seorang Bani Israel yang membunuh 99 orang? 99 orang dibunuh, Pak. Dan dikisahkan dalam hadis sahih yang Imam Bukhari Muslim. Setelah membunuh 99 orang itu hatinya galau. Lalu apa? Dia bertanya kepada masyarakat sekitar, adakah orang alim di sini? Ditunjukkan pada seorang rahib, yaitu seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Maka dikatakan, aku ingin bertanya, aku telah membunuh 99 orang, adakah pintu tobat terbuka? Apa jawaban si rahib ahli ibadah? 99 dibunuh. Satu orang, satu jiwa dibunuh saja kisos. 99 orang, dosa gede banget. Pintu tobat tertutup. Marah Pak, dibunuh rahim itu. Jadi berapa? 100. Tuh, orang bodoh berfatwa ahli ibadah tanpa ilmu lebih baik jadi ahli ilmu meskipun ibadahnya tidak sebanyak orang yang ahli ibadah. Kenapa? Karena ibadah tanpa ilmu boleh jadi sesat, tapi ahli ilmu beribadah insya Allah benar kalau ilmunya benar. Maka ahli ibadah tadi dibunuh. Kenapa? Berfatwa sesat. Dia berani mengatakan tidak ada pintu tobat telah tertutup. Dibunuh, maka dia terus gundah dan ingin terus bertobat. Maka bertanya, di mana orang yang paling alim? Ditunjukkanlah orang yang alim, orang yang berilmu. Aku telah membunuh 99 orang. Lalu aku bertanya kepada rahib, katanya pintu tobat tertutup. Maka aku bunuh dia. Sekarang aku telah membunuh 100 orang. Aku ingin bertobat. Apakah pintu tobat tertutup? Apa kata si orang alim? Demi Allah, siapa yang bisa menutup pintu tobat? Allah itu Maha Pengampun, Maha Pemaaf, Maha Penerima Tobat, Maha dari segala maaf, Maha Penyayang. Pintu tobat tidak pernah tertutup sampai nyawamu di kerongkongan. Tapi kamu harus sungguh-sungguh tobat. Kalau benar-benar bertobat, bertobatlah dan jangan tinggal di negerimu ini. Karena negerimu ini adalah negeri yang rusak. Banyak maksiat, banyak orang jahat. Kamu hijrah ke negeri di sebelah sana. Di sana banyak orang alim, banyak orang taat. Hijrahlah ke sana, perbaiki dirimu. Maka orang itu betul-betul berniat tobat. Dia hijrah menuju ke negeri tersebut. Apa yang terjadi? Diceritakan di situ. Di tengah jalan orang itu mati. Kira-kira Pak, saat orang itu mati, dia sudah tobat atau belum? Sudah tobat atau belum? Dia belum sampai tujuan loh Pak. Katakanlah negeri yang jelek di sini Pak. Negeri yang baiknya kira-kira jaraknya katakanlah 10 km. Di tengah-tengah 5 km dia mati. Maka dua malaikat berebut. Kata malaikat rahmat, dia sudah bertobat. Tapi belum sampai tujuan. Kata malaikat laknat, enggak, dia belum bertobat. Maka Allah utus malaikat untuk mendamaikan. Kisu baina, ukurlah jarak antara yang satu dengan yang satunya lagi. Diukur jaraknya ternyata lebih dekat kepada tempat hijrah 1 jengkal. Apa kata Allah? Perintah kepada malaikat rahmat, dia telah bertobat. Aku terima tobat. Belum beramal Pak, baru berniat hijrah Pak. Tapi sudah sungguh-sungguh. Tapi maaf, jangan hadis ini jadi rekayasa kita ya Pak ya. Kalau begitu bertobat antara jadi pas mau mati, gue hijrah, enak kan? Anda tahu mati Anda kapan? Gak boleh, segera kita bertobat, segera kita berhijrah. Maka saat itu malaikat rahmat yang membawanya kemudian diserahkan ruhnya kepada Allah. Allah terima tobatnya. Hadis ini bukan berarti kita main-main dengan tobat, bukan. Hadis ini untuk menunjukkan bahwa Allah itu Maha Pengampun, Allah itu
itu Maha Penyayang, Allah itu Maha Penerima Taubat. Sampai ada sebuah hadis, Pak, di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah, kata Rasul begini, Innallaha, sesungguhnya Allah, asyaddu faraha, sangat gembira, bitaubati abdihi, dengan tobatnya hambanya, bi'abdihi, dibandingkan dengan hambanya itu apa? Bibolatihi ila wajadaha, ketika menemukan barang yang paling berharga hilang, diketemukan kembali. Saya ingin bertanya dengan ilustrasi Bapak dari hadis ini. Bapak punya teman sejati, teman akrab, udah bergaul belasan tahun bahkan puluhan tahun. Bapak baik sama dia, dia baik sama Bapak, Ibu baik sama dia, baik sama Ibu, sama-sama baik. Qadarullah, suatu saat teman Bapak berkhianat, memfitnah Bapak, pernah mengambil hak Bapak, pernah mengambil hak Ibu, khianat Pak. Lalu teman Bapak itu minta maaf kepada Bapak dan Ibu. Dimaafkan apa enggak? Dimaafkan apa enggak? Senang apa enggak Pak ketika ada teman berdosa lalu minta maaf? Senang apa enggak? Oke, baik, senang. Tolong jawab dengan jujur. Lebih senang mana? Bapak, Ibu punya barang berharga, surat-surat tanah, yang tanah itu harganya sekian miliar, BPKB mobil, STNK mobil, beserta kunci mobil, yang mobilnya harganya 1 miliar. Hilang Pak, diutak-utak cari nggak ketemu. Setelah sebulan udah pasrah, ketemu semuanya utuh, tidak kurang satu apapun. Senang apa enggak Pak barangnya hilang? Senang apa enggak? Tolong jawab jujur. Lebih senang mana Pak? Barang Bapak ketemu lagi atau teman Bapak minta maaf? Tolong jawab dengan jujur. Saya nggak pernah percaya kalau Bapak berani ngomong, lebih senang teman saya minta maaf. Bohong. Enggak. Benar. Ketika teman Bapak minta maaf, barang hilang gak ketemu, aduh barang saya masih sedih. Tapi ketika barang ketemu, teman tidak minta maaf, masa bodoh. Benar Pak? Allah lebih gembira ketika Anda berbuat dosa lalu bertobat kepada Allah, lebih gembira dari barang Anda yang hilang, yang paling berharga ketemu. Hadis itu riwayat lengkapnya begini Pak. Ada seorang musafir di dalam keadaan perjalanan safar untuk berdagang. Semua barang-barang dagangan ada di punggung onta, perbekalan ada di punggung onta. Belum sampai tempat tujuan di padang pasir yang luas, si orang itu lelah, kemudian istirahat di sebuah pohon. Lalu dia lupa mengikat untanya, dia ketiduran. Saat bangun, untanya hilang beserta barangnya semuanya Pak. Apa yang terjadi? Sedih atau sedih sekali? Subhanallah, sedih. Yang diminta Bapak, ya Allah, padahal masih luas begini, perbekalan di punggung onta, minuman gak ada, makanan gak ada, mati resikonya Pak. Lalu dia berdoa. Ternyata onta itu gak balik. Dalam keadaan putus asa, dia sudah terduduk. Tiba-tiba ontanya nongol di hadapannya Pak. Senang atau senang banget? Saking senangnya orang itu mengatakan, Allahumma ya Allah, anta abduka wa ana rabbi, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Benar apa salah? Ini lebih gawat dari Fir'aun Pak. Fir'aun ngomong apa? Ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi, kepada kaumnya. Sementara orang ini ngomong kepada siapa? Ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Apa namanya itu? Tercerintut. Saking senangnya barangnya hilang, dimaafkan oleh Allah Pak. Kenapa? Dia ngomong itu tidak sengaja. Saking senangnya, ya Allah, alhamdulillah, barangku ketemu, ya Allah, aku adalah hamba-Mu, adalah Tuhanmu. Maksudnya ngomong Allahumma anta rabbi wa ana abdu, tapi kecerintut omongannya saking senangnya, diampuni. Subhanallah. Maka orang yang mengatakan demi Allah si fulan tidak akan dapat ampunan, sombong
Man dzalladzi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan. Siapa yang telah berani mengatakan kepadaku bahwa aku yaitu Allah tidak akan mengampuni dosa si fulan, fa innani qad ghafartu li fulan. Sungguh aku akan ampuni dosanya si fulan. Wa ahbattu 'amalan, dan aku hapuskan seluruh amalmu. Jadi orang yang bersumpah atas nama Allah bahwa si fulan gak akan diampuni, justru dihapus seluruh amalnya karena telah berbuat dosa besar dengan satu kalimat, sementara si fulan diampuni oleh Allah. Kenapa? Ternyata ujungnya si fulan bertobat. Kita gak pernah tahu, maka gak pernah kita boleh ngomong laknat Allah itu atas orang itu. Demi Allah gak boleh kita ngomong begitu. Meskipun itu orang kafir, Pak, kita gak tahu apakah dia nanti tobat atau tidak. Kan ujungnya laknat Allah atas dia pasti dilaknat. Gak boleh, kecuali orang kafir yang sudah mati. Fir'aun kita laknat boleh gak, Pak? Abu Jahal, Abu Lahab boleh gak? Boleh. Kenapa? Karena memang mereka orang-orang yang terlaknat. Kalau sudah mati, kalau masih hidup, demi Allah itu orang kafir itu terlaknat dia. Gak boleh. Contoh, maaf, siapa orang yang paling bengis, Pak? Menurut kita di dunia ini, Pak, yang nyuruh bunuh orang-orang tidak bersalah di Palestina. Boleh kita ngomong, demi Allah, Perdana Menteri Yahudi Israel itu dilaknat oleh Allah. Boleh kita ngomong begitu? Gak boleh, Pak. Gak boleh mengatakan itu. Kenapa? Karena urusan Allah. Kita gak pernah tahu dia dapat hidayah. Wah, mungkin dapat hidayah. Loh, hidayah urusan Allah kok. Innallaha yahdi man yasha. Allah itu akan memberikan petunjuk kepada siapapun yang Allah kehendaki. Kita tidak pernah tahu. Lalu bagaimana doa-doanya? Ya Allah, semoga Kau berikan hidayah orang-orang yang berbuat keji, yang berbuat jahat. Andai Kau tidak berikan hidayah, ya itu adalah ketetapan Allah. Ya Allah, berikan hidayah. Sudah cukup dengan itu. Insya Allah jadi kebaikan. Tapi boleh nggak saya berdoakan, ya Allah, laknatlah mereka. Ya meminta dilaknat sih bisa-bisa saja. Tapi akan dilaknat atau tidak urusan Allah. Tapi Allah perintah kepada kita melalui Rasulnya. Seorang mukmin pantang mulutnya suka berkata seperti ini. Hadisnya sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud. Laisal mu'min bil-ta'an. Seorang mukmin itu mulutnya tidak suka mencela. Walal la'an, tidak suka melaknat. Walal fahish, tidak berkata-kata keji. Walal badhi, mulutnya tidak kotor. Pernahkah Rasul melaknat? Pernah. Dahulu ketika Rasul dipuji oleh Allah, ada 70 sahabat yang dikirimkan kepada seorang raja yang minta didakwai. 70 sahabat Rasul hafiz Quran dibunuh semua tanpa ada sisa. Lalu malaikat Jibril memberikan kabar. Apa yang terjadi? Rasul melaksanakan doa namanya qunut nazilah. Karena selama 1 bulan maka Rasul doa dengan qunut nawazil. Kalau 1 kali nazilah, kalau berbulan-bulan jamak nawazil. Maka sebulan penuh Rasulullah qunut nawazil. Minta apa? Ya Allah, timpakanlah bencana kepada Bani Fulan sebagian mereka. Ya Allah, ampuni sebagian mereka dan berikan petunjuk kepada sebagian mereka. Sebulan penuh Rasul berdoa di setiap waktu sholat 5 waktu. Setelah itu Allah tegur dengan diturunkan surat Ali Imran 128-129. Sejak turun surat itu, Rasul tidak pernah lagi berdoa melaknat. Bahkan ketika sahabat meminta, ya Rasulullah, tolong berdoa kepada Allah supaya Allah timpakan azab dan laknat kepada orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Aku diputus bukan tukang kutuk, bukan tukang laknat. Aku diputus untuk menjadi rahmat. Kata Rasul sejak saat itu dan pernah mendoakan keburukan. Rasul mendoakannya adalah kebaikan. Semoga diberikan hidayah, semoga diberikan hidayah. Maka bagaimana orang-orang yang suka melaknat tadi? Ada resiko. Resiko pertama, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abi Darda. Innallaha yubghidul fahisha. Sesungguhnya Allah sangat benci kepada orang yang keji kata-kata, yang suka melaknat tadi, yang kotor mulutnya. Kalau sudah dibenci oleh Allah, apa kemudian nanti akan terjadi resikonya? Hadis Muslim, riwayat Muslim dari Abi Darda. Innal la'ani la yakununa syufa'a wa la syuhada yaumil qiyamah. Orang yang mulutnya suka mencela tadi, melaknat, kata-kata
maka mulutnya akan dikunci. Siapa yang bersaksi? Seluruh anggota tubuh. Itulah karena mulut di dunia suka mengatakan, mari Pak, hilangkan kata-kata kotor. Karena tidak pantas seseorang berkata-kata yang keji, berkata-kata yang kotor. Sampai Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sahal bin Sa'ad. Apa kata Rasulullah? Man yakman, barang siapa di antara kalian yang mau menjamin, yang mampu menjamin baina lihyaihi, di antara dua bibirnya. Dua bibir kita itu apa Pak? Antara itu Pak, maksudnya menjaga kata-katanya. Wa baina rijlaihi, dan antara kedua kakinya. Apa kedua kaki itu Pak? Farji, kemaluan, kehormatan. Admantulahul jannah, aku jamin dia surga. Jadi orang yang kata-katanya benar Pak, insya Allah dijamin. Maka di sini salah satu kata-kata yang tidak benar adalah mereka mengucapkan kata-kata seakan-akan Allah tidak akan mengampuni kesalahan dan dosa-dosanya. Maka hendaklah kita mengucapkan satu kalimat yang benar. Jangan sampai takallama bi kalimatin aw baqa dunyahu wa akhirahu. Orang yang tadi mengatakan demi Allah Allah tidak mengampuni si fulan, dia mengucapkan satu kalimat yang menghancurkan dunia dan akhiratnya sendiri. Maka siapa yang senantiasa berkata dan betul-betul bersumpah dengan nama Allah, berkata dengan nama Allah, dan itu dikatakan dengan jujur, disebutkan di sini di hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, inna min ibadillah man law aqsama 'ala Allah la abarra. Sesungguhnya seseorang di antara hamba-hamba Allah ada yang seandainya dia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah mewujudkan. Siapa dia? Orang yang jujur, orang yang benar, yang perkataannya selalu diridhoi oleh Allah, maka sumpahnya insya Allah akan selalu dikabulkan oleh Allah. Dan di sini ada bagian terakhir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Dari hadis di atas, ketika itu bahaya lisan. Rasulullah SAW sedang menyampaikan nasihat panjang kepada Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal berkata, ini hadis ini disingkat. Ada kalimat terakhir sebelum hadis ini, sebelum lafaz ini. Rasulullah memberikan kepada Mu'az begini, ya Mu'az, hai Mu'az, ala ukhbiruka bibiladi kulli, maukah aku tunjukkan kepadamu semua kunci-kunci untuk kamu bisa masuk surga? Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Apa kunci masuk surga Pak? Rasul cuma mengatakan begini sama Mu'az. Beliau julurkan lidahnya, lalu ditunjuk, ya Mu'az, kuffa 'alaika hada. Hai Mu'az, jaga lisanmu, jaga omonganmu. Setelah Rasul mengatakan itu, Mu'az berkata, ya Rasulullah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Apakah seseorang akan dijerumuskan ke dalam neraka gara-gara yang diucapkan oleh lisannya? Rasul marah. Faqala, kemudian Rasul berkata, sakilatka ummuk ya Mu'az, sakilatka ummuk ya Mu'az, wahai Mu'az, sesungguhnya kamu akan kehilangan ibumu. Kata-kata sakilatka ummuk itu adalah kata-kata lughah dalam bahasa Arab yang orang-orang Arab akan mengatakan ini apabila ada orang dikasih nasihat ngeyel. Kira-kira dasar kamu tuh dikasih nasihat, tapi bukan berarti mencela, tidak. Ini kata-kata yang menjadi peringatan. Kamu kalau sudah dikasih tahu mau percaya. Inilah kata-kata sakilat kaumu. Ya Mu'az, sakilat kaumu. Wa hal yakubun nas binar ala wujuhim. Bukankah manusia dijerumuskan wajahnya ke dalam neraka? Allah atau Rasul bersabda, ala manakhirin, atau atas apa namanya? Jasadnya, atas wajahnya, atas tubuhnya dijerumuskan ke neraka. Illa khasaidu alsinatihim, disebabkan gara-gara lisan mereka. Maaf, orang yang tidak jujur Pak, akan jauh dari surga. Tapi orang yang jujur, jaminan Allah Pak, surga mutlak Allah yang jaga. Saya tutup dengan sebuah ayat Al-Quran, dan bab ini sudah selesai. Insya Allah nanti kita akan melanjutkan bab berikutnya, Tauhid Asma wa Sifat, di halaman 216 insya Allah. Kita lihat, saya akan tutup
tutup dengan sebuah ayat Al-Quran. Silakan Bapak bisa buka surat 5 Al-Maidah ayat 119. Surat Al-Maidah surat 5 ayat 119. Qala Allah berfirman. Allah berfirman yang lagi janji, Pak. Firman Allah di surat ini sebelum ditutup dengan surat ayat 120. Qala Allah, hadza yaumu yunfa'us shadiqina sidquhum. Inilah hari di mana orang-orang yang siddiq, yang jujur, yang benar memperoleh manfaat karena kejujurannya, kebenarannya. Apa itu manfaatnya, Pak? Perhatikan di tengah ayatnya. Apa itu? Lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalikal fawzul azim. Siapa yang janji ini, Bapak Ibu? Inilah hari, yaitu hari nanti di saat manusia dibangkitkan di padang mahsyar. Orang-orang yang jujur, yang benar perkataannya, memperoleh manfaat akibat kejujuran dan kebenaran lisannya. Bagi mereka Allah menyediakan surga-surga Aden yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Itulah kemenangan yang besar. Mari, salah satu tegaknya akidah, jaga lisan kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu menjaga lisan kita, tidak berkata kecuali benar. Qulil haqq walau kana murran. Katakan yang baik meskipun pahit kalau benar, tapi kalau tidak benar, lebih baik apa? Falyaqul khairan aw liyasmut. Berkata benar atau lebih baik diam. As-sabtu hikmah. Diam itu yang lebih bijaksana. Wa qalilun fa'ilun. Meskipun ternyata yang mampu diam cuma sedikit, kebanyakan komen. Saya yakin bapak-bapak kalau lihat Instagram, lihat berita, lihat politik, komen dulu. Dan mendingan diam aja, Bapak. Dan tawakuf itu lebih selamat, insya Allah. Kecuali komen yang benar. Wallahu a'lam. Tepat waktunya habis. Tadi diberitakan jam 6, hari ini sudah jam 6. Saya cukupkan, semoga apa yang diberikan membawa hikmah yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya. Yang salah tentu saya menyampaikan, kita manusia perlu kehilapan, kekurangan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari kita sama-sama akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.